wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrar al-Quran. Waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa anin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita masih dalam kajian tafsir Al-Quran, masih membahas tafsiran seputar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara salah satu surat yang ada di juz 19 dalam mushaf Al-Quran. Melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu, pagi hari ini kita akan memulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 69. Ayat 69 dalam surat Asy-Syu'ara. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ayat 69 dalam surat Asy-Syu'ara yang berbunyi watslu 'alaihim naba'a Ibrahim. Watslu 'alaihim naba'a Ibrahim, ini ayat 69 dan ayat-ayat berikutnya merupakan permulaan kisah Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara ini. Ya. Jadi kisah tentang Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, itu Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam banyak surat dalam Al-Quran. Ya. Bahkan ada satu surat yang dinamakan dengan surat Ibrahim. Kenapa surat itu dinamakan dengan surat Ibrahim? Karena memang ada kisah Nabi Ibrahim yang dikisahkan pada surat itu. Ya, tapi bukan berarti kisah Nabi Ibrahim hanya dikisahkan pada surat Ibrahim. Ya. Kita tahu Nabi Ibrahim, siapa beliau? Beliau adalah sosok Nabi yang mendapatkan julukan Abul Anbiya. Abul Anbiya artinya bapaknya para Nabi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam dikisahkan dalam banyak surat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ya, yang kita baca dalam surat Asy-Syu'ara ini. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ini juga mengisahkan kisah Nabi Ibrahim, yang sebelum Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Nabi Ibrahim di surat ini, di surat Asy-Syu'ara ini, Allah Subhanahu wa taala sebelum ini juga mengisahkan secara panjang lebar seputar kisah Nabi Musa alaihi salam. Bapak Ibu sekalian, di awal surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kepada kita bagaimana sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ketidakberimanan kaumnya. Ini sesungguhnya ada kaitan semuanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ujian, penolakan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu juga sejatinya yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam kalau kita membaca kisahnya. Bahkan ujian, ya Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang menjadikan Nabi Ibrahim itu sangat sedih sekali, bahkan larut dalam kesedihan, ya, berkaitan dengan bapaknya
yang tidak mau beriman. Ini dikisahkan dalam kisah ini juga pesannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, bukan hanya kamu yang ditolak kenabianmu oleh orang-orang dekat sekitarmu. Lihat, sosok nabi yang kami utus sebelum kamu dalam hal ini adalah Nabi Ibrahim. Dia pun ditolak bahkan oleh bapaknya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tentunya korelasi, ada keterkaitan antara satu kisah dengan kisah yang lain, ya, yang dikisahkan oleh Al-Qur'an. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti setelahnya dengan kisah Nabi Musa. Ya, hal yang kurang lebih sama juga dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian dikisahkan kembali kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal yang sama yang menyebabkan seorang nabi itu adalah sedih. Dalam hal ini juga ya dihadapi, ya dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena saking larutnya dalam kesedihan sampai Nabi Ibrahim alaihi salam memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bapaknya ini diampuni. Karenanya Nabi Ibrahim pun sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kalau kita misalnya mau tahu kenapa ini surat dinamakan dengan surat Asy-Syu'ara, ya, Asy-Syu'ara itu bentuk banyak dari syair. Asy-Syu'ara itu para penyair. Ya, memang nanti ada kisah berkaitan dengan mereka para penyair, ya. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat dalam surat Asy-Syu'ara ini, ya Bapak Ibu sekalian, ya di awal kisah itu dikisahkan berkaitan dengan kesedihan Nabi, kemudian kisah Nabi Ibrahim, ya mengikuti setelahnya. Kemudian kita baca di ayat 69, ya dalam surat ini, ya mengikuti setelahnya kisah Nabi Ibrahim, sebelumnya kisah Nabi Musa, kemudian sekarang adalah kisah Nabi Ibrahim. Watslu alaihim naba'a Ibrahim. Ya. Watslu di sini adalah bisa berarti uqsus alaihim. Watslu alaihim artinya apa? Uqsus alaihim. Kisahkan ya Muhammad. Ya. Kepada mereka. Ya, maksudnya kepada siapa? Ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khabara Ibrahim, berita seputar Nabi Ibrahim. Ya. Di sini ya digunakan kata naba. Naba itu kan ada juga surat dalam Al-Qur'an dinamakan dengan surat An-Naba. Ya, An-Naba itu bukan sebatas cerita, bukan sebatas berita. Cerita penting, berita penting itu dibahasakan oleh Al-Qur'an dengan naba. Ya, jadi kalau di sini naba Ibrahim maksudnya itu apa? Khabara Ibrahim alham, berita kisah Nabi Ibrahim yang sangat penting. Wa sya'nahul adim, dan tentunya sosok Nabi Ibrahim sosok manusia yang agung. Kisahkan kepada mereka ya Muhammad untuk diambil pelajaran. Ya, jadi kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, ya Bapak Ibu sekalian, sering sekali Al-Quran mengajarkan kita itu melalui pemaparan kisah. Ya. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ya. Ketika Nabi Ibrahim berkata, ya, kepada siapa? Kepada bapaknya. Jelas di sini sebut abihi. Cerita tentang Nabi Ibrahim dan bapaknya ini juga diulang-ulang dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan nama bapak Nabi Ibrahim pun secara lugas itu disebutkan namanya itu dalam
Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Jadi Azar itu nama bapaknya Nabi Ibrahim. Tidak semua nabi kisahnya dengan bapaknya itu dikisahkan dalam Al-Quran. Ya, memang ada beberapa nabi yang kisah dengan bapaknya itu dikisahkan. Nabi Sulaiman dengan bapaknya siapa? Nabi Ibrahim. Ya kan? Ya. Ya. Nabi siapa? Ismail kisahnya dengan bapaknya Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman kisahnya dengan bapaknya Nabi Daud. Ya. Nabi Ismail kisahnya dengan bapaknya itu Nabi Ibrahim. Ya, kisahnya itu dikisahkan dalam Al-Quran. Tapi tidak semua nabi itu kisah dengan bapaknya itu dikisahkan oleh Al-Quran. Ya, yang baik-baik seperti Nabi Ismail dengan Ibrahim itu dikisahkan dalam Al-Quran. Tapi juga ada yang hubungannya tidak baik antara Nabi dengan bapaknya, seperti halnya hubungan antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya yang bernama Azar. Ini dikisahkan dalam Al-Quran. Ya. Idh qala li abi, ketika dia berkata, ya, kepada siapa? Bapaknya dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Ya. Hina qala li abihi wa ashiratihi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan keluarganya atau kaumnya, ayy syai'in ta'budun, apa yang kalian sembah? Ya. Nabi Ibrahim ketika bertanya apa yang kalian sembah, bukan berarti Nabi Ibrahim tidak tahu apa yang disembah oleh bapaknya, apa yang disembah oleh kaumnya. Tentunya tahu Nabi Ibrahim. Ya, yang mereka sembah itu adalah patung-patung itu. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam, Bapak Ibu sekalian, bertanya dengan pertanyaan ini sebenarnya maksudnya adalah untuk menunjukkan kepada mereka betapa bodohnya mereka ini dengan apa yang mereka sembah. Patung yang mereka bikin itu yang mereka jadikan sebagai Tuhan mereka. Sebenarnya itu pesannya itu Nabi Ibrahim bertanya itu bukan karena Nabi Ibrahim tidak tahu. Kan tidak semua pertanyaan itu disebabkan karena ketidaktahuan kita ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini sebenarnya pesannya itu, apa sih yang kalian sembah? Ya, yang kalian bikin itu yang kalian sembah. Yang kalian bikin dengan tangan kalian itu yang kalian jadikan sebagai Tuhan kalian. Nah, itu pesannya Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan pertanyaan ini, idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ya, apa jawaban kaumnya? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Ya. Jawaban kaumnya ini Bapak Ibu sekalian, ya, bukan saja dengan jawaban yang datar-datar itu saja, bukan. Tapi mereka pun ya menjawab dengan jawaban yang tidak memberikan sepertinya ini kesempatan kepada Nabi Ibrahim untuk merubah apa yang itu sudah menjadi sembahan mereka. Ya, mereka berkata, kami ya menyembah patung-patung itu masih koma di situ. Ya, mereka tidak memberikan kesempatan kepada Nabi Ibrahim untuk merubah penyembahan mereka ini dengan mereka mengatakan, fanadhallu la'akifin, selamanya, seterusnya kami ini akan menyembah patung. Itu Bapak Ibu sekalian. Kami menyembah patung, wahai Ibrahim, dan seterusnya kami akan menyembah patung. Nah, itu jawaban siapa? Ya, bapaknya dan jawaban kaumnya. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Jangan kamu berharap kami ini akan meninggalkan penyembahan kami terhadap patung-patung ini. Karena kita tahu Nabi Ibrahim menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan terhadap patung-patung. Nah, ini ya. Na'budu asnaman, kami menyembah patung. Fanabqa muqimina ala ibadatiha
terus selamanya kami akan menyembahnya. La natrukuha, kami tidak akan meninggalkannya. Ya. Qalu dzalika ala sabilil iftikhar. Mereka menjawab dengan jawaban ini dibarengi dengan apa? Kebanggaan. Dengan bangganya, enggak merasa salah, enggak merasa hina. Mereka menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim dengan mengatakan, kami menyembah patung Ibrahim selamanya, tidak akan meninggalkannya. Dengan bangganya mereka menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi kalau orang menjawab dengan datar saja, ketika Nabi Ibrahim bertanya, apa yang kamu sembah? Saya menyembah patung. Selesai di situ. Tapi ini kan tidak. Ya, menunjukkan jawaban mereka ini betapa ya kalau hidayah itu memang tidak Allah Subhanahu wa taala kasih kepada mereka, karena memang dari jawaban mereka memang yang mereka ini menutup diri untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kami akan selalu menyembahnya, kami tidak akan meninggalkannya. Ya gimana Allah mau ngasih hidayah coba Bapak Ibu sekalian? Padahal Nabi Ibrahim alaihi salam, ya bukan hanya Nabi Ibrahim, para nabi ketika mereka mendakwahi kaumnya itu sangat siap sekali para nabi itu untuk berdialog. Sangat siap sekali para nabi itu untuk adu argumentasi. Sangat siap sekali para nabi itu untuk kemudian berdiskusi menggunakan akal pikiran ya dalam dakwah-dakwah yang mereka seru Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kaumnya sudah menutup rapat-rapat, enggak, kami akan selalu menyembahnya, tidak akan meninggalkannya selamanya. Kan susah kalau kayak gini Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada seorang manusia, karena ya manusia tersebut menutup dirinya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah ini pilih kasih. Ya kan? Ah, ini aja yang dikasih hidayah. Oh, ini biarkan dia dalam kesesatan. Tidak Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mendapatkan hidayah, manusia itu juga harus ada dibarengi dengan usaha, upaya dan ikhtiar. Ya kan? Apa usaha ikhtiar yang harus dilakukan oleh manusia? Manusia ya coba mencari tahu kebenaran dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sebutlah akal pikiran. Coba gunakan itu akal pikiran itu untuk berpikir. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini tapi tidak dengan kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kita membaca jawaban mereka, qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Makanya mendengar jawaban mereka, apa kata Nabi Ibrahim? Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Kalian berdoa meminta kepada patung-patung itu, emang patung-patung itu mendengar doa-doa kalian? Ya, lagi-lagi Nabi Ibrahim bertanya ini ya untuk sebenarnya membungkam mereka. Hal yasma'una du'aakum, apakah patung-patung itu mendengar doa-doa kalian? Hina talja'una ilaihim bid-du'a, ketika kalian memohon kepada para patung itu. Ya, diajak bicara patung itu Bapak Ibu sekalian. Apa mendengar? Ya kan itu. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Ya. Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, zat yang kita sembah. Memang ya kita tidak melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar. Sebutlah dalam hal ini kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, itu bisa dibuktikan dengan firman-firman-Nya yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih Al-Quran
dariku ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu ya Muhammad, ini bukti bahwasanya aku ini ada, karena ini datang dariku ya Muhammad. Ada banyak, ya Bapak Ibu sekalian, ya peristiwa, ya ada banyak peristiwa, ya yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya itu tidak diketahui oleh kasat mata manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala menginformasikannya kepada Nabi Muhammad melalui ayat yang diturunkan kepadanya, menginformasikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat itu apa yang terjadi dari apa yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutlah berkaitan dengan misalnya orang-orang munafikin. Ya. Ini membuktikan bahwasanya Allah melihat, bahkan melihat apa yang tidak dilihat oleh kita manusia. Ya, Bapak Ibu sekalian. Allah mendengar, itu dibuktikan dengan doa-doa, permintaan-permintaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang berapa lama kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan dan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Ya. Ini juga bagian dari bukti bahwasanya Allah Tuhan yang kita sembah itu adalah mendengar. Buktinya itu adalah melalui Al-Quran yang notabene merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau patung itu, ya, kita sekarang bertanya saja, ya, apa kemampuan dia sehingga dia layak untuk disembah oleh kita manusia. Kalau Allah jelas nih, di antara kemampuan saya adalah menurunkan Al-Quran. Silakan kalian ini tantang Al-Quran ini, datangkan yang semisal dengannya. Kalau kalian tidak percaya bahwasanya aku ini adalah Tuhan kalian. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Ya, yang fa'unakum itu dalam artian, ya, apakah patung yang kalian sembah ini bisa mendatangkan manfaat? Au yadurrun, yadurrun bisa dipahami, apakah patung yang kalian sembah ini juga bisa menolak kemudaratan dari kalian? Apa jawaban mereka ketika mereka ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan itu? Gak bisa menjawab. Jawaban klasik mereka, dan ini juga jawaban orang-orang yang tidak beriman dari umat para nabi yang kita bisa baca, ya, dalam Al-Quran, selalu saja mereka ini, ya, berlindung di balik ya, kebiasaan. Ini yang kami dapatkan pada bapak-bapak kami, ini yang kami dapatkan pada nenek-nenek moyang kami. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ya, bapak-bapak kami demikian melakukannya. Mereka menyembah berhala, ya kami lestarikan penyembahan berhala ini. Jadi alasan penyembahan berhala itu hanya karena apa? Ya kebiasaan, warisan yang mereka warisi dari, ya, leluhur mereka, Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan berarti Islam itu, ajarannya itu, ya Bapak Ibu sekalian, menolak berkaitan dengan warisan leluhur, ya tidak. Ya, selama itu baik dan tidak bertolak belakang dengan syariat, silahkan lestarikan. Tapi kalau itu jelas-jelas bertolak belakang dengan syariat, ya tentunya tidak boleh untuk dilestarikan. Itu kalau Islam seperti itu, memandang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan. Ya. Berkaitan dengan penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala,
walaupun ini adalah sebuah tradisi, kebiasaan, sesuatu yang biasa dilakukan oleh bapak-bapak kita, nenek-nenek moyang kita, jelas-jelas ini bertolak belakang dengan konsep ketauhidan yang dibawa oleh semua para nabi, ya jelas harus ditinggalkan. Berkaitan dengan penyembahan hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ini jawaban mereka. Wajadna aba'ana, kami dapatkan bapak-bapak kami, ya'budunahum, menyembah berhala-berhala itu. Fafa'alna mithlahum, maka kami melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh bapak-bapak kami. Artinya kalau jawaban ini kan jawaban yang tidak menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa pertanyaan Nabi Ibrahim sebelumnya? Ya, ini patung yang kalian sembah, apakah mendengar doa-doa yang kalian panjatkan untuk mereka? Tentunya ya tidak mendengar lah. Apakah patung-patung yang kalian sembah bisa mendatangkan manfaat? Ya tentunya tidak mendatangkan manfaat. Apakah bisa menolak kemudaratan? Ya tentunya juga tidak menolak kemudaratan. Ya kan? Dengan jawaban mereka. Karena jawaban mereka itu ya tidak menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim. Mereka hanya coba mencari pembenaran berkaitan dengan penyembahan mereka terhadap berhala. Ya. Artinya apa? Istilahnya itu apa? Ya. I'tarafu bi annaha la tanfa' wa la tadurru bil marrah. Jawaban ini sebenarnya sebagai sebuah pengakuan mereka bahwasanya patung-patung itu tidak memberikan manfaat, tidak menolak kemudaratan. Ya, idtarru ila izharil haqiqah wa hiya annahu la sanada lahum siwa taqlid. Tidak ada landasan ya bagi mereka berkaitan dengan penyembahan mereka terhadap berhala kecuali at-taqlid. At-taqlid itu ya apa? Sikap mengekor, ikut-ikutan saja, Bapak Ibu sekalian. Ya ini ya jawaban mereka. Ya. Terus Nabi Ibrahim juga kemudian bertanya kepada mereka, qala fara'aitum ma kuntum ta'buduna antum wa aba'ukumul aqdamun. Ya, Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, ini berkaitan dengan yang kalian sembah. Ya, bagaimana menurut kalian patung-patung yang kalian sembah selain Allah ini, kalian dan bapak-bapak kalian, ya, nenek moyang kalian sembah, bagaimana menurut kalian? Ya, Nabi Ibrahim tegaskan, fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Semua yang kalian sembah ini adalah musuhku kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan alam semesta. Nabi Ibrahim menegaskan bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung itu adalah sembah karena Nabi Ibrahim tidak mau menyembahnya. Ya. Tapi Nabi Ibrahim tegaskan di ayat ini bahwasanya yang dia sembah itu adalah Allah, dalam artian huwallahu waliyuhu fid dunya wal akhirah. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan dan pelindungnya Nabi Ibrahim di dunia dan tentunya nanti kelak di hari akhirat. Ya. Asnadal adawata li nafsihi ta'ridan bihim wa huwa ablaghu fin nasihati minat tasrih. Jadi ini apa pernyataan Nabi Ibrahim ya bahwasanya Tuhan mereka itu adalah musuhnya. Ini kan pesannya itu sangat tegas sekali. Ya Bapak Ibu sekalian, ya pesan Nabi Ibrahim kepada mereka ya kalaulah mereka tidak akan meninggalkan penyembahan patung-patung itu, di sisi lain Nabi Ibrahim katakan bahwasanya patung-patung itu adalah tidak mungkin juga aku sembahnya karena patung-patung itu adalah musuhku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Ya, kemudian Nabi Ibrahim
mengajarkan kaumnya, termasuk bapaknya tentunya, ya, menginformasikan kepada kaumnya berkaitan dengan siapa itu Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, tentunya apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini tentunya berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan yang kita sembah, karena yang disembah oleh Nabi Ibrahim itu adalah Tuhan yang sama yang kita sembah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau mengenal siapa Tuhan kita, maka kenalilah melalui apa yang disampaikan oleh para nabi sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran. Karena Tuhan para nabi itu adalah Tuhan kita juga, nggak beda. Ya, Tuhannya Nabi Ibrahim, Allah, Tuhan yang sama yang juga kita sembah. Maka kalau kita mau mengenal Tuhan kita, kenali melalui informasi yang disampaikan bukan saja oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tetapi juga informasi-informasi seputar ini yang disampaikan oleh para nabi yang lain, termasuk Nabi Ibrahim. Apa informasi yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim seputar Tuhan yang diserunya? Dan ini juga Tuhan kita. Ya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ya. Tuhan alam semesta adalah Tuhan yang Dia yang menciptakanku dan Dia yang telah memberikan petunjuk kepadaku. Ya kan? Ya kan sama saja. Ya kan? Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberikan petunjuk kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, baik itu secara langsung Allah memberikan petunjuknya kepada kita maupun secara tidak langsung. Kalau secara langsung mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada kita, ya, karena doa-doa kita. Kan kita sering berdoa, ya, paling tidak ketika kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami ini petunjuk jalan yang lurus. Dari doa-doa yang kita panjatkan itu bisa jadi Allah mengilhamkan kepada kita, ya, jalan yang lurus yang kita minta. Allah memberikan petunjuknya kepada kita, ya, dengan cara ya macam-macam, ya, dengan memberikan ilham, ya. Bahkan kalau kita mungkin melakukan sholat istikharah melalui mimpi-mimpi kita, ya kan Bapak Ibu sekalian, Allah berikan petunjuk kepada kita. Atau secara tidak langsung ya melalui, ya, ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mendapatkannya itu, ajaran itu langsung dari Allah. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umatnya termasuk kepada kita. Nah, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan petunjuk kepada kita. Al-Quran Bapak Ibu sekalian kan diturunkan itu sebagai apa? Pemberi petunjuk kan? Hudan. Kan alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Hudan. Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi kita. Ya. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini ketika Nabi Ibrahim menginformasikan kepada kaumnya siapa Tuhan yang dia seru, Nabi Ibrahim katakan alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Hal yang sama juga harus kita yakini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memberikan petunjuk kepada kita. Ini yang dimaksud dengan alladzi khalaqani, ya, fahuwa yahdin. Lagi kalau kita membaca penjelasan Nabi Ibrahim, Tuhannya adalah walladzi huwa yut'imuni wa yasqi. Ya. Tuhanku adalah Tuhan yang memberikan makan kepada aku. Tuhanku adalah Tuhan yang memberikan minum kepada aku. Artinya apa? Dia yang memberikan rezeki kepada aku. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya,
Rezeki-rezeki kita yang kita nikmatin dalam hidup di dunia ini, ya hakikatnya ya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki itu kepada kita. Ya. Kita bisa hidup, ya kan Bapak Ibu sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dengan segala isinya. Itu kan nikmat, rezeki Allah untuk kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya. Menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, buah-buahan. Bukankah itu adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Ya. Bukan berarti dalam artian langsung dia yang nyuapin kita, dia yang meminumkan kita minuman, ya kan Bapak Ibu sekalian, ya. Itu yang dimaksud dengan walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Jangan pernah kita ini menisbatkan rezeki kita ini ya Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang kita nikmatin dalam hidup di dunia ini kepada kemampuan kita. Menafikan campur tangan keberadaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini adalah anugerah dan karunia Allah. Jangan pernah kita melakukan itu. Khawatirnya Allah Subhanahu wa taala cabut dan ambil rezeki itu dari kita. Ya Bapak Ibu sekalian, terus kita ini mengakui, menyadari bahwasanya ini yang kita nikmatin ini adalah semuanya itu adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kemudian kita jangan pernah putus, ya kan. Terus memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ungkapan rasa syukur kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu jangan pernah putus. Ya, segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya, atas rizki-rizkinya, atas karunia-karunianya kepada kita. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kan dalam Al-Qur'an apa? Ya, la in syakartum la azidannakum. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah ketika kita diingatkan. Ya, sebutlah oleh Nabi Ibrahim melalui pernyataannya ini yang diabadikan oleh Al-Qur'an, ya, bahwasanya sejatinya yang memberikan makan dan yang memberikan minum kita sehingga kita bisa hidup ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini yang dimaksud dengan walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfi. Artinya apa? Idza asabanil marad, kalau aku terkena penyakit, fa innahu la yaqdiru ala shifai ahadun ghairu. Tidak ada yang mampu menyembuhkanku dari penyakitku, siapapun kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Dokter, obat itu perantara Bapak Ibu sekalian. Hakikatnya yang menyembuhkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maritu, sakit itu Nabi Ibrahim nisbatkan kepada dirinya. Karena sejatinya penyakit itu ya Bapak Ibu sekalian, ya ini adalah bagian dari ya etika yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim dalam berinteraksi dengan Tuhannya. Dia tidak nisbatkan penyakit itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi penyakit itu datang kepadanya itu karena ulahnya, karena kelalaiannya. Tapi walaupun begitu, ya dia berupaya untuk bisa menyembuhkan dirinya dari penyakit. Tetap saja Nabi Ibrahim tegaskan bahwasanya kesembuhan itu adalah bukan karenanya, tapi kesembuhan itu adalah datang dari Tuhannya. Ini juga bagian dari etika kita sebagai seorang hamba yang baik dengan Tuhan kita. Jangan pernah menisbatkan hal-hal yang tidak layak dan tidak pantas kepada Tuhan kita. Ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membaca pernyataan Nabi Ibrahim di sini,
wa idza maridtu fahuwa yashfin. Makanya kan ada doa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya. Engkau ya Allah zat pemberi penyembuh, zat pemberi sembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang itu berasal dari dirimu ya Allah. Maka sembuhkanlah kami ya Allah. Nah, itu kan itu juga bagian dari doa yang ya kalau kita lagi terkena penyakit ya sering baca Allahumma antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya. Bapak Ibu sekalian, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Terus Nabi Ibrahim kembali menjelaskan siapa Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta yang dia sembah. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dia yang mewafatkanku dan dia yang menghidupkanku. Dia yang mewafatkanku kemudian dia yang menghidupkanku. Ya. Urusan ini juga ya, ini adalah hak penuh milik Allah Subhanahu wa taala. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dia adalah zat yang saya berharap betul dia akan mengampuni dosa-dosaku kelak nanti pada hari pembalasan. Ya. Ini ya Nabi Ibrahim sampaikan itu. Artinya apa? Dia berharap betul rahmat Tuhannya. Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun dia ini seorang nabi, tidak kemudian dia mengatakan tidak ada dosa. Itu sekelas Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian. Ya, arju min wasi' rahmatihi. Saya berharap dengan keluasan rahmatnya ayyaghfira li dzambi, agar supaya dia Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosaku yaumal hisabi wal jaza hina yujazil abdi ibadu bi a'malihim. Ya, nanti pada hari perhitungan, hari pembalasan ketika hamba itu dihisab ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ta'limun lil umma ay yastaghfiru min dunubihim wa yuqirru bi khatayahum. Pernyataan Nabi Ibrahim ini pesannya apa coba Bapak Ibu sekalian? Ya, sekelas nabi ya, dia masih berdoa dengan doa seperti ini. Dia berharap ampunan. Padahal kita tahu ya, nabi itu ya maksum, tidak melakukan perbuatan dosa. Tapi doanya Nabi Ibrahim masih kalau kita baca tadi ya, sepertinya dia mengakui ya bahwasanya memang dia banyak melakukan dosa dan dia berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya ya atas dosa-dosa yang dilakukannya ya. Itu pada posisi Nabi Ibrahim, sosok Nabi yang tidak melakukan perbuatan dosa saja, itu di antara doa yang kerap dibaca oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan kita yang jelas-jelas dosanya ini banyak Bapak Ibu sekalian. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pun belum pasti kita dapatkan. Maka dalam hidup ini banyak beristighfar ya Bapak Ibu sekalian. Ya, akui bahwasanya kita ini banyak dosa. Nabi Ibrahim yang tidak melakukan dosa saja dia mengakui banyak dosa. Mungkin ya kan gitu kan ya walau mungkin ya kan gitu kan. Ya ini adalah kalau kita pahami adalah bagian dari ketawaduan yang diperlihatkan, kerendahan diri yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim yang juga diajarkan kepada kita. Maka akui bahwasanya kita ini banyak dosa Bapak Ibu sekalian. Dan itu udah pasti. Kita ini banyak dosa. Makanya ya banyak-banyak beristighfar. Ya, astaghfirullahaladzim. Ya, ada waktu-waktu senggang ketika kita apalagi berada di masjid menunggu waktu qomat atau ketika kita duduk ya setelah sholat ya atau menunggu waktu adzan
Ya, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, dalam jumlah bilangan yang tidak harus ditentukan dalam jumlah sekian, dalam jumlah sekian. Ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya. Ya Allah, pertemukan aku bersama orang-orang yang saleh. Ya. Rabbi habli hukman. Hukman itu dalam arti apa? Habli al-fahma wal ilma. Ya Allah, anugerahkan kepada aku pemahaman, anugerahkan kepada aku ilmu pengetahuan, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Nah, ini doanya Nabi wa Ibrahim juga. Jadikan aku ini selalu disebut dalam sebuah sebutan yang baik fil akhirin, pada orang-orang yang datang setelahku. Ya. Selalu disebut kebaikan Nabi wa Ibrahim. Selalu disebut nama Nabi wa Ibrahim untuk kemudian disuri tauladani oleh manusia yang datang setelahnya, termasuk kita. Itu doanya Nabi wa Ibrahim, dan Allah kabulkan itu doanya Nabi wa Ibrahim. Dibuktikan dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, selalu menyebut nama Nabi wa Ibrahim dalam salawat-salawat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terus Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim. Allah pun mengabadikan Nabi wa Ibrahim melalui firman-firmannya dalam Al-Quran, sehingga kita pun selalu menyebut dan mengenang Nabi wa Ibrahim. Ini tidak bisa dilepaskan dari doanya Nabi wa Ibrahim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku ini, namaku ini dikenang dalam sebuah kenangan yang baik bagi orang-orang yang datang setelahku. Ya. Nah, itu doanya Nabi wa Ibrahim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya, terus waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikan aku sebagai pewaris surga. Ya, waghfir li abi, ampuni ya bapakku, innahu kana minadh dhalin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Ya, nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, ya. Kata seorang ahli tafsir, ya, yang bernama Imam As-Sawi, qad ajaba Allah Ta'ala fi jami'i da'awatihi siwa du'a bil ghufran li abihi. Allah kabulkan semua doa permintaan Nabi wa Ibrahim kecuali doa yang satu ini. Apa doa yang satu ini? Memohon ampunan untuk bapaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terima. Karena bapaknya bukan bagian dari orang yang beriman. Ini tidak diterima. Bahkan Nabi wa Ibrahim ditegur karenanya. Ya. Cukup sampai di sini dulu. Saya kalau disebut terusin ini masih panjang ini, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ya. Saya persilakan kalau mau ada yang ditanyakan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu